hati kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami baca dan kami dengar sekiranya jangan lalu daripada kami, melainkan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-12. Yesaya pasal 12. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh itu keselamatan. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmur. Dia telah menjadikan keselamatan, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, di tengah-tengah penderitaan selalu ada hiburan daripada Tuhan. Ketika bangsa Israel terbuang di tanah Babilonia, dan mereka pada saat itu adalah sangat-sangat menderita. Perjalanan kehidupan mereka penuh dengan penderitaan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan. Dan yang terjadi adalah mereka meratap dan menangis oleh karena masalah dan penderitaan yang mereka alami ketika mereka ada di tanah Babilonia. Namun di tengah-tengah kehidupan mereka pada saat itu, yang berada di dalam penderitaan dan keseraan yang bertubi-tubi, rupanya Tuhan memperhatikan mereka dan memberikan janji kepada mereka bahwa tidak selamanya kamu akan ada di dalam penderitaan. Bahwa selamanya kamu tidak akan ada di dalam kesusahan, tetapi satu kali kelak kamu akan bersorak-sorai dan memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan katakan melalui Nabi Yesaya. Kalau tadi kita membaca apa yang dikatakan di dalam pasal 12, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Janji Tuhan kepada mereka, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, menanti waktunya. Hari ini kamu boleh ada di dalam duka. Hari ini kamu boleh berada di dalam kesulitan. Tetapi hari esok kamu pasti akan bersyukur dan berterima kasih atau memuliakan Tuhan. Ada istilah yang berkata bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah
Inilah yang Tuhan Yesus, Tuhan katakan kepada mereka ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babilonia. Di manakah Babilonia? Babilonia itu ada di Irak. Babel itu artinya kekacauan. Memang di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini begitu banyak kekacauan. Dunia ini penuh dengan berbagai macam tantangan. Dunia ini penuh dengan berbagai macam penderitaan. Dunia ini penuh dengan berbagai macam persoalan yang kita alami di dalam kehidupan yang kita jalani. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu. Kekasih sekalian, kapan kita mau bersyukur kepada Tuhan? Pada saat Tuhan menolong kita keluar daripada persoalan. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Belum tentu waktunya kita itu sama dengan waktunya Tuhan. Ingat baik-baik, waktu Tuhan adalah waktu yang paling terindah buat kita. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dia berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Memang menjalani menuju kepada yang disebut dengan indah pada waktunya itu tidak gampang. Ada kalanya kita harus mencucurkan air mata. Ada kalanya kita penuh dengan tekanan hidup. Ada kalanya kita penuh dengan berbagai macam masalah yang membuat kita tidak mampu melangkah. Tetapi Tuhan menjanjikan pada waktu itu engkau akan bersyukur kepada Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan kepada mereka. Janji Tuhan kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10. Itu dengan jelas berkata kepada mereka. Apabila genap waktunya Tuhan, maka aku akan memulihkan keadaan kamu. Genap waktunya kapan? Bagi orang Israel itu waktunya adalah waktu itu 70 tahun. Ditentukan buat mereka. Selama 70 tahun mereka ada di dalam penderitaan. Tetapi ternyata sesudah selesai hal yang demikian, Tuhan menyembalikan mereka. Keadaan mereka dipulihkan di dalam kehidupan daripada mereka. Tuhan sudah menentukan satu waktu bagi kita supaya hidup kita dipulihkan di dalam kehidupan daripada hidup. Tuhan sudah mengatur waktunya buat kita. Jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan tidak pernah akan terlambat di dalam hal menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini. Hanya menanti waktunya Tuhan. Bagaimana cara kita menanti waktu Tuhan? Firman Tuhan dengan jelas kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 12. Apa yang dia katakan di situ? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah di dalam doa. Menanti waktunya Tuhan bukan hanya duduk pangku kaki, tetapi untuk mengurangi penderitaan yang kita alami adalah sukacita. Kalau ada orang yang di dalam penderitaan, adakah sukacita di dalam dirinya? Kalau ada yang di sini yang angkat tangan, kalau ada di dalam penderitaan, dia bangun dan menari-nari? Tidak ada. Siapa sih yang berani? Kecuali orang yang itu baru dia bisa menari. Tetapi ingat baik-baik. Ada satu tokoh yang paling terkenal di dalam Alkitab. Masalahnya rumit. Tetapi dia bisa menyanyi dan memuji Tuhan di tengah-tengah persoalan. Siapakah dia? Daud. Dalam menghadapi semuanya, dia selalu bersukacita. Yang kedua, Paulus. Mengapa? Karena roh Allah ada di dalam kehidupan daripada hidupnya. Sekalipun sebagai orang-orang percaya, yang percaya kepada Tuhan, ada di dalam penderitaan, tapi roh Allah itu selalu memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka selalu ada kekuatan, bahkan ada sukacita. Dan membuat kita sukacita bukan diri kita sendiri, tetapi Allah yang
dikerjakan oleh Roh Kudus membuat kita teguh, tegar, ada sukacita, ada damai sejahtera, sekalipun ada di dalam penderitaan. Sambil menanti waktunya supaya Tuhan memulihkan keadaan daripada kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur, ketika keadaan kamu dipulihkan, keadaan kamu seperti orang mimpi. Ada enggak yang pernah sudah tahu bahwa nanti dia malam mimpi? Enggak ada kan? Artinya dalam keadaan seperti orang bermimpi yang kita tidak sangka-sangka, disitulah pemulihan Allah akan menjadi nyata buat kita. Itulah yang perlu kita bersukacita, itulah yang perlu kita tekun, itulah yang perlu kita sabar di dalam menanti semuanya. Karena ada waktu yang paling terindah buat kita, keadaan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi mungkin ada yang berkata, kapan aku mau dipulihkan? Pekerjaan yang paling berat adalah menanti. Ingat, menanti waktu Tuhan tidaklah gampang. Tetapi firman Tuhan yang tadi saya katakan, kalau mau menanti waktu Tuhan, engkau harus tekun di dalam doa. Kekuatan doa lah yang akan mampu menolong engkau, sehingga engkau kuat, engkau tegar di dalam menghadapi semuanya. Dan kekuatan doa lah yang akan menghantarkan engkau menuju kepada pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan. Itulah yang tadi kita membaca. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Kekasih sekalian, tidak selama-lamanya Allah mendendam kita. Manusia boleh mendendam kita, tapi Tuhan selalu tidak mendendam kita. Tetapi Tuhan mendidik kita untuk kebaikan. Mengapa mereka dibuang ke tanah Babilonia? Karena mereka telah membelakangi Tuhan. Mereka telah jauh daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka akhirnya Tuhan menegur mereka. Bagaimana mereka membalikkan diri? Ya, penyembahan berhala yang mereka lakukan. Bukan Allah lagi yang disembah. Mereka bahkan dengan terang-terangan berkata, tidak ada Allah. Dan disitulah mereka akhirnya dididik melalui perbuatan. Ada kalanya juga Tuhan melihat keadaan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan mendidik kita. Wahyu 3 ayat 19. Apa dibilang Wahyu 3 ayat 19? Barang siapa ku kasihi akan ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu relakanlah hatimu dan bertobat. Ditegur dan dihajar. Karena dikasihi, ditegur, dihajar. Supaya kita sadar akan kehidupan daripada itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka ketika membelakangi Tuhan, dibuang ke tanah Babilonia di sana. Mereka sangat menderita di dalamnya. Tetapi di tengah-tengah penderitaan mereka mulai berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Mereka kembali sadar. Tetapi harus menanti waktunya Tuhan. Sama dengan kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan melihat kita, Dia mau menegur kita, mendidik kita untuk kebaikan daripada kita. Memang didikan ketika kita dididik oleh Tuhan itu sakit. Makanya firman Tuhan kalau kita baca dalam Ibrani pasal 12, memang setiap teguran Tuhan itu tidak mendatangkan yang baik buat kita. Ya, mengalami kesulitan, tetapi semua itu akan ada kebaikan di balik daripada semuanya. Itu yang perlu kita hayati di dalam kehidupan kita. Tetapi saatnya Tuhan pasti menghibur kita. Pasti saatnya Tuhan akan menghibur kita. Hari ini boleh gelap, hari esok boleh, dan pasti ada terangnya. Hari ini hujan, besok cerah. Hari ini nangis, besok ketawa-ketawa. Besok ketawa-ketawa, lusa nangis. Ya kan, tidak diam begitu. Hidup ini memang selama masih ada di dalam dunia, itu aku memang kalau nyanyi lagu Kidung Jemaat itu, saya ingat iya juga benar. Suka dibaku lalui.
bukan suka dan derita bergantian. Artinya ada suka dan duka bergantian. Memang hidup ini pasti begitu. Tidak selamanya engkau akan ada sukacita terus. Tidak selamanya engkau akan ada di dalam duka cita terus. Ada waktu-waktunya. Waktunya bergantian. Makanya Tuhan Yesus bilang kesusahan sehari cukuplah untuk karena baca harus selesai. Kesusahan sehari cukuplah untuk. Lalu sambungannya apa? Baca dulu itu Matius 6 ayat 33 sama 34. Ayat 34. Ya seorang hanya bilang sampai di situ, padahal ada sambungannya. Kalau siapa yang sudah ketemu, tolong baca. 33, 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya. Jadi besok punya kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah orang biasa bilang, udahlah susah, udah hari ini udah cukup. Padahal sambungannya adalah besok punya kesusahannya sendiri. Jadi ini yang perlu kita mengantisipasi, bahwa bukan hanya hari ini susah, nanti besok senang. Ya besok hari ini susah, besok senang. Nanti besok lagi susah. Jadi itu silih berganti, itu selalu ada di dalamnya. Ya contoh kita sakit, ya tidak selamanya sakit kan. Hari ini sakit, minggu ini sakit, besok sudah sembuh. Hari ini nggak mungkin tidak punya pekerjaan. Hari esok pasti dapat pekerjaan. Hari besok dapat kerjaan, hari yang akan datang belum tentu dapat. Itu silih berganti hidup ini. Jadi ada kalanya Tuhan itu selalu hadir untuk menghibur kita. Dihibur dengan apa? Diberikan kepada kita apa yang kita memohonkan kepada. Itulah yang disebut dengan menghibur di dalam Alkitab. Memberikan kepada kita apa yang kita minta daripadanya. Bahkan yang kita tidak minta padanya juga akan diberikan. Kapan? Ada suara yang saya dengar dari belakang atau dari mana? Pada waktunya. Jangan cepat-cepat, pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tapi waktunya Tuhan beda dengan kita. Padahal kita waktunya, jangan lama-lama. Tetapi ada kalanya juga kita memang harus berseru seperti Daud. Jangan segera, jangan terlambat Tuhan. Segeralah tolong, soalnya udah lagi mau bayar kontrakan. Ini lagi begini. Ya berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Yang berikut, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku dalam menghadapi segala sesuatu yang kau alami. Janganlah engkau gemetar. Gemetar itu dengan kata lain apa? Kenapa orang gemetar? Ketakutan. Udah pernah alami? Iya, saya kayaknya semua alami. Takut dan gemetar gitu. Makanya dia katakan kepada mereka dalam menghadapi persoalan yang pada saat itu banyak yang gemetar, ketakutan yang berlebihan di dalam kehidupan mereka. Bahkan tidak kuat lagi dalam menghadapi semuanya. Tetapi di balik daripada itu firman Tuhan berkata, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan adalah kekuatan. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun banyak masalah yang kita alami, mintalah kekuatan daripada Tuhan supaya kita kuat. Kekuatan apa?
Kekuatan iman. Kekuatan iman itu sama dengan kata lain itu kekuatan hati. Sumber manusia itu terletak di hatinya. Kalau hatinya goyah sedikit, ya udah langsung gemetaran. Kekuatan hidup kita ada di dalam hati. Oleh karena itu, seperti murid-murid minta kepada Yesus, tambahkan iman kepada kami. Maka Yesus katakan, terimalah roh. Dan pada saat itu mereka mengalami kekuatan. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, mereka aman di dalam. Mintalah kekuatan daripada Tuhan. Supaya menguatkan iman kita, mengokohkan iman kita. Sehingga sekalipun kita dihadapkan dengan tantangan, masalah yang kita alami, kita tetap kuat, tidak lemah iman. Bahkan kita tidak gemetar sekalipun dalam menghadapi semuanya. Malahan kita maju terus. Karena bersama dengan Tuhan, pasti perkara ajaib terjadi di waktu yang akan datang di dalam kehidupan kita. Sehingga waktunya kita akan menerima bagian kebaikan Tuhan. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air. Wah, ada dalam firman Tuhan kalau baca dalam Mazmur bilang apa? Orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai sambil akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu hasil panen. Jadi pada saat mereka menaburkan itu memang benar-benar mencucurkan keringat, mencucurkan air mata. Tetapi hasil yang mereka dapatkan, berkas-berkas gandum itu sangat memuaskan di dalam kehidupan. Itu sebenarnya latar belakangnya begitu. Kalau engkau berjalan di dalam kehidupanmu mencucurkan air mata, silahkanlah mencucurkan air matamu. Karena satu kali kelak air mata itu akan menjadi air mata sukacita buat engkau di dalam kehidupan. Kebaikan Tuhan akan menjadi nyata. Kapan? Nantikanlah waktunya Tuhan. Karena Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Pada waktu itu engkau akan penuh dengan pujian. Engkau akan mengucap syukur kepada Tuhan. Coba kalau kita lihat ya. Orang kalau mendapatkan sesuatu apa yang dia rasakan? Aduh, kalanya ada yang melompat-lompat. Bersukacita, bergembiranya luar biasa di dalam kehidupannya. Waktunya engkau akan mendapatkan hal yang demikian. Dari mana? Tuhan yang akan memberikan kepadamu. Jangan harapkan daripada yang lain. Harapkan itu daripada Tuhan. Waktunya keadaanmu akan dipulihkan di dalamnya. Sehingga engkau akan memuji-muji Tuhan. Engkau akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Engkau akan memuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Karena engkau baik, sungguh baik di dalam kehidupan daripada hidup ini. Tetapi menjalani tidaklah gampang. Saya ingat seorang hamba Tuhan punya kesaksian. Setiap kali orang menyanyi lagu, indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan. Ketika orang menyanyi lagu itu dia tidak menerima keadaan. Karena yang dialami adalah mengalami kesulitan dan kesusahan yang sangat luar biasa. Sehingga dia kalau menyanyi lagu itu dia sangat tidak suka. Ke tempat yang lain lagi lagu itu juga yang dinyanyikan. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Akhirnya keadaannya dia dipulihkan. Dan dia ditolong oleh Tuhan dan diangkat. Keluar daripada kehidupan yang serba mengalami persoalan. Dan satu kali kelak dia ke satu tempat ibadah. Lagu itu dinyanyikan. Disitulah baru dia berlutut dan menangis. Menangis bukan karena persoalannya. Tapi dia merasakan bahwa Tuhan telah melakukan yang paling terindah di dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan telah mengangkat dia keluar daripada kesusahan. Itu yang disebut dengan menangis karena menangis kebahagiaan. Walaupun dia menangis tapi mengingat kebaikan Tuhan. Dia merasa bahagia bahwa Tuhan telah memperhatikan kehidupannya. Ingat pada waktunya Tuhan pasti memperhatikan engkau.
Engkau mengalami sesuatu mungkin manusia kurang memperhatikannya, tapi larilah kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Apapun masalahmu yang sedang memperbudak hidupmu, bersuruh dan panggil nama Tuhan. Dia siap untuk menjawab engkau tepat pada waktunya. Mulutmu akan penuh dengan puji-puji. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami datang dan berdoa kepadamu karena firman yang kami dengar hari ini, dan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu memberkati kami. Oleh karena itu meteraikanlah firman-Mu di dalam hidup kami, dan biarlah kami pulang dengan bersukacita dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan sudah menjanjikan yang baik kepada kami di depan, sekalipun kami menjalaninya dengan penuh dengan tantangan beban yang begitu berat, tetapi Tuhan pasti akan menolong kami sampai kami mencapai kebahagiaan. Akhirnya mulut kami penuh dengan puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang kami telah terima. Terima kasih atas mereka yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi kepada mereka, yaitu ulang tahun. Terima kasih atas berkat jasmani, berkat rohani. Terima kasih atas berkat keselamatan. Terima kasih atas berkat kesehatan. Dan terima kasih atas semua yang kami telah terima daripada Engkau Tuhan. Dan kembali kami datang kepada-Mu berdoa buat mereka yang pada saat ini masih sakit. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus, kalau ada yang pada saat ini yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus menjadi sembuh. Dalam nama Yesus menjadi sembuh. Kalau ada yang sakit darah tinggi, sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit gula, sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit karena penyempitan saraf,